terima kasih. Oke, kita mulai ya. Oke, boleh. Kakak-kakak ini siapa aja sih namanya? Coba kenalin satu-satu. Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Dari kanan dulu. Boleh, dari kanan dulu. Halo, nama aku Sapitri. Hai Hai, Kak. nama aku Raihan. Hai. Dan aku Justin. Halo. Kalian tuh dari divisi apa sih? Bareng yang kompak ya. Ya. 1, 2, 3. Divisi pendidikan. Divisi pendidikan tuh ngejalanin proker apa aja sih? Yang pasti sih kita prokernya mendidik ya, mendidik anak bangsa gitu ya, supaya lebih terutama meningkatkan literasi kayak gitu dan kesadaran akan pentingnya belajar dan pentingnya pendidikan gitu sih Kak. Oh gitu ya, keren banget. Coba sekarang jelasin apa sih tujuan kalian ngejalanin proker tersebut itu? Sebenarnya kalau boleh jujur nih, kita mau jawaban jujur apa bohong? Jujur dong. Oh jujur, oke. Kalau jujur sebenarnya kita nih cuma memenuhi kewajiban ya sebenarnya. Terus dan tujuan kita juga menjalankan proker yang kita punya itu karena ada kita tuh terdorong akan informasi yang diberikan sama pihak desa bahwa di sekitar atau di kawasan Margahayu Selatan ini masih banyak orang atau banyak pihak yang membutuhkan pendidikan mungkin yang lebih sifatnya lebih intensif gitu Kak. Contoh masalahnya tuh kayak apa? Masalah yang kita temui itu misalnya kayak kurangnya minat anak untuk berangkat ke sekolah gitu. Jadi mereka tuh nggak mau sekolah karena mikirnya sekolah tuh buat apa? Ada yang mikir kayak gitu. Kemudian ada juga orang yang nggak mau berangkat sekolah atau nggak mau sekolah karena mikirnya mending kerja aja deh gitu daripada karena mereka tuh pikir sekolah itu buat kerja. Miris banget ya berarti Iya. ya. Jadi ya udah dari sekolah gak sekolah kerja mah tetap harus gitu. Jadi mending daripada capek 2 kali katanya mending ya udah nggak sekolah aja sekalian. Oke, izin menambahkan juga ya, salah satunya itu karena pola asuh orang tua. Jadi kenapa anak-anak tidak mau tidak berniat untuk sekolah karena ternyata pola asuh dari orang tua yang tidak aware akan pendidikan seperti itu. Berarti parenting ya? Iya. Keren sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Boleh. Bagaimana proses perencanaan dari proker kalian itu? Proses perencanaan waktu itu pertemuan pertama kali itu apa ya? Yang sama perangkat desa. Iya, sebelum deh kayaknya. Kalau Kita sebelum KKN. saya nggak ingat tanggal berapa, tapi yang saya ingat itu hari Kamis gitu ya. Nah, di hari Kamis itu kita dan ya beberapa perwakilan dari kita itu mengadakan pertemuan dengan perangkat desa. Kemudian perangkat desa menjelaskan seperti apa keadaan di Desa Margahayu Selatan ini. Kemudian dari situ kami mulai mencetuskan gitu ya, memutuskan, merencanakan sepertinya program-program yang bersifat mendidik itu seperti ini kayak gitu sih Kak. Coba tanggapan dari kakak yang Raihan ya? Iya, Raihan. Nah, saya. Silakan. Tadi itu apa? Perencanaan. Oh, perencanaan. Mungkin ya yang direncanakan oleh divisi kami itu ya bersosialisasi sama masyarakat terkait pendidikan yang ada di RW ini untuk mendidik anak-anak, mendorong lebih maju di segi pendidikannya. Seperti itu. Oke. Sekarang ceritain gimana sih pelaksanaan prokernya gitu, suka dukanya dan segala macam yang bisa kalian ceritakan. Gantian dong. Suka dukanya, alhamdulillah sih sejauh ini kita dapat klien gitu ya, kita dapat pihak-pihak yang kerja sama kita itu cukup kooperatif. Tapi ya namanya manusia, gak semua orang bisa diajak kooperatif ya, kompromi gitu. Jadi sejauh ini sih kalau dari skala 1 sampai 100%
tingkat kooperatif pihak-pihak yang kita ajak kerjasama itu 90% lah, sisanya ya sosok gitu. Oke, ada hal yang memorable gak sampai kalian tuh tersentuh gitu hati kalian tuh saat menjalankan proker? Oh ada nih saat ini ngajar di PAUD itu mungkin saya pertama kali lihat guru-guru di sana sangat excited ya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, mengajar kepada anak-anaknya, menguji kesabarannya. Masya Allah banget, itu sangat menguji emosional Ngena banget gitu ya. ngena banget lah gitu. Nangis. Ya nangis. Masih cuman sempat ada obrolan salah satu kakak Rehan tuh bilang, oh dengan melihat guru-guru PAUD yang Masya Allah gitu ya sabarnya, oh berarti itu tuh adalah motivasi dia kalaupun menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri, ya. Nah, salah satunya tuh dia ingin menaikkan gaji guru karena melihat benar-benar tanpa jasanya tuh bener gitu. Yeah. Karena kan kita aja baru beberapa hari mengajar mereka, wah hektik banget gitu. Betul sekali, karena emang guru itu tuh sangat-sangat berpengaruh gitu ke Iya, dalam berpengaruh. kehidupan, tapi Betul. keberadaannya tuh kadang Iya. tidak dilihat. Kadang tidak Betul, dilihat. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tantangan. Gimana sih tantangan yang kalian lewatin selama menjalani proker ini? Tantangan ya pasti ada aja ya. Salah satunya yang tadi saya sebutin, ada pihak yang kurang kooperatif gitu. Untuk sebenarnya untuk lokasi gitu ya. Misalnya lokasi alhamdulillah sih nggak begitu sulit ya menjangkaunya gitu, karena memang yang pertama masih di daerah Margahayu Selatan, tapi memang karena kita bukan orang sini nih ya, jadi agak kesulitan mendapatkannya gitu. Tapi dengan bantuan Google Maps gitu atau kita yang nanya-nanya itu sangat terbantu sih untuk lokasi ya. Terus untuk untuk warga mungkin Dari segi komunikasi mungkin bisa. ya. Untuk dari segi komunikasi sih sama warga ya, ada pihak warga yang agak susah ya gitu, padahal dia yang butuh gitu, tapi Oh iya. kita yang ya gitulah. Coba ceritain pas waktu ngajar tuh kalian tuh gimana sih? Anak-anaknya tuh pada antusias atau gimana atau enggak? Kalau kebetulan kita tuh ngajar kalau ngajar itu di PAUD, tapi untuk sosialisasi kita di SD. SD sama SMP. Nah kalau untuk ngajar, sejauh yang saya rasakan sih seru-seru aja ya, nggak ada tantangan. Tapi nggak, karena kita kan di PAUD-nya PAUD desa ya, yang dikelola oleh desa. Nah kita tuh dibagi 3 titik, jadi ada beberapa anak divisi pendidikan yang kita recah gitu. Jadi fine aja. Fine aja. Iya. Keren banget sih kalian. Aplaus dulu ya. Sebetulnya ada gak sih titik harapan di dalam hati kalian gitu, kalau misalkan proker ini tuh bakal sangat berkesan buat mereka gitu? Yang pertama sebenarnya balik lagi ke konsep KKN kita ya, itu adanya SDGs alias Sustainable Development Goals gitu. Nah, yang mana namanya sustainable kan berarti artinya berkelanjutan ya. Kita tuh sebenarnya pengen banget bikin program kita ini berkelanjutan. Apalagi dengan informasi yang kami dapatkan bahwa di Desa Margahayu Selatan itu demikian gitu. Tapi ya sayangnya waktu kita itu kan nggak banyak ya Kak, Terbatas. gitu, terbatas. Jadi yang pasti kami usahakan semaksimal mungkin sih agar tetap sustainable gitu sih Kak. Berarti skala dari 1 sampai 100 kalian tujuan dan harapan kalian itu udah tercapai apa belum? Sejauh ini kayaknya udah sih ya. Oke, sekarang gimana sih peran dari teman-teman gitu divisi lain membantu mendorong proker kalian? Ya sangat baik lah ya. Tentunya sangat berkontribusi ketika kita membutuhkan mereka dalam situasi apapun, mereka sangat membantu gitu. Ketika contohnya seperti divisi kesehatan, divisi IPL yang membantu kita untuk
mengajar ke PAUD, SD, SMP, mereka sangat berkontribusi sama humas sih. sama humas juga ya. Terutama humas, terutama Iya. PDD juga ya. Oh iya. PDD juga ada. Iya, Lupa PDD ya. terutama PDD Karena benar. sama PDD kan ada dokumentasi ya. tepuk tangan buat Iya. pokoknya 100 lah pokoknya buat PDD. Langsung. Thank you. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya, Din. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada semua yang mungkin nanti menonton video ini mengenai pendidikan? Pesan dari kalian ya selaku yang sudah terjun gitu ke dalam pendidikan langsung. Apa ya? Kalau dari aku sih jangan pernah lelah belajar ya, karena gak semua orang punya atau dapat akses untuk belajar. Itu aja sih. Ya, karena pendidikan itu tidak berat untuk dibawa-bawa kemana-mana. Kalau aku sih lebih ke orang tua ya, karena waktu pas ngedenger tuh selalu gara-gara parenting orang tua itu kan gimana ya, anak juga pasti gimana ibunya, gimana kepala rumah tangga, itu sih harus ditekankan lagi. Dan dari pihak pemerintah juga, aparat desa gitu, itu juga lebih didorong lagi partisipasi dari si orang tuanya. Kalaupun ibaratkan gini ya, kadang anak misalkan dia punya motivasi nih untuk belajar, tapi tidak ada dorongan dari orang tua, tetap nggak bisa. Tapi apa ya, sebaliknya lah ya, tetap harus sama-sama ada maunya gitu. Berarti kalian juga pernah dengar kan yang kalau misalkan anak yang nggak didukung sama orang tuanya itu dia tuh mau mimpi aja susah gitu. Iya, Mimpi aja nggak boleh gitu. Iya makanya. Juga. Dan itu tuh kesian gitu. Malah kan kita juga pasti pernah lihat lah ya. Ada beberapa anak yang dia tuh padahal punya keinginan untuk belajar dan ingin tahunya tuh lebih gede, tapi karena ekonomi, karena orang tuanya kayak udahlah emang hidupnya emang kayak gini aja, udah nyari duit aja. Nah itu tuh sangat disayangkan. Makanya kalaupun iya paling ditekankan dari aparat daerahnya yang harus lebih aware lagi tentang si masyarakatnya yang membutuhkan, kayak gitu aja sih. Jadi kerjasama yang kolaborasi antara semua stakeholder itu. Betul. Oke, pertanyaannya udah selesai. Gimana nih? Kalian seneng nggak diundang? Anjay diundang. Ya gimana, sebenarnya kita masih pengen ngobrol kan Iya, sih ya. ngobrol sih. Ya cuma Pembatasan waktu. iya, adanya keterbatasan waktu dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari kakaknya itu udah mencakup semuanya banget ya. Dan kita apa ya? Ini jadi kayak curhat ya, sharing session sama kakaknya gitu, karena kebetulan jujur aja divisi pendidikan agak susah curhatnya ya. Sebenarnya bukan divisi, nggak tahu ya kalau divisi lain, cuma divisi pendidikan aduh gimana ya curhat ke siapa gitu, karena mungkin nggak semua orang paham sama struggle kita itu apa gitu. Jadi kalau di sini kita bisa berbagi bukan sama bukan sama divisi lain atau sama BPH aja, tapi sama teman-teman di luar sana yang nonton kita. Ya itu aja sih. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditutup? Tidak ada. Apa ya? Say goodbye. Oh ya udah. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di Podcast Podcast. Mas.